Namaku Rian. Waktu semua itu terjadi, aku masih semester 3 di jurusan arsitektur. Hidupku waktu itu biasa saja. Kuliah, pulang, makan, tidur. Tidak ada yang luar biasa sampai orang tuaku memutuskan sesuatu yang mengubah seluruh suasana di rumah kami. Mereka menjodohkan kakak perempuanku. Kakakku namanya Rianti. Usianya 2 tahun di atasku. Orangnya pendiam, tidak banyak tingkah, tapi kalau sudah bicara selalu jelas dan tegas. Kami dekat, bukan sekedar kakak adik yang tinggal serumah, tapi benar-benar saling cerita. Makanya waktu itu aku tahu dia dijodohkan, aku langsung bisa lihat dari matanya betapa hancurnya dia. Laki-laki yang dimaksud bernama Alimuddin. Aku pertama kali lihat Alimuddin waktu dia datang ke rumah bersama 2 orang yang sepertinya ajudannya. Dia pakai baju batik lengan panjang, rambut sudah memutih di bagian pelipisnya, dan cara bicaranya pelan tapi terasa menekan. Usianya mungkin sekitar 50-an. Rianti waktu itu baru 22 tahun. Yang lebih berat lagi, Alimuddin sudah punya 3 istri. 3, dengan anak yang jumlahnya aku sendiri tidak hafal. Dia punya beberapa pabrik, tanah luas, dan kendaraan yang berganti-ganti. Di lingkungannya, kata orang tidak ada yang berani melawan keputusannya. Orang tuaku terlihat sangat menghormatinya. Sejak menit pertama dia duduk di ruang tamu kami, Rianti jelas menolak. Dia punya kekasih yang sudah lama. Dia bilang ke orang tua bahwa dia tidak mau. Tapi orang tua kami sudah terlanjur setuju, dan Alimuddin sudah terlanjur dianggap sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi keluarga kami yang waktu itu memang sedang tidak baik. Rianti sempat kabur dari rumah. Tidak sekali, dia pergi ke rumah temannya, lalu ke kota lain, lalu ke tempat lain lagi. Tapi setiap kali kabur dalam waktu 2-3 hari, Alimuddin selalu bisa tahu keberadaannya. Tidak pernah ada penjelasan yang masuk akal soal bagaimana caranya. Yang jelas, setiap kali Rianti ditemukan, dia dibawa pulang. Sampai akhirnya Rianti menyerah. Pernikahannya berlangsung sederhana, tidak ada pesta besar. Rianti berdiri di sana dengan wajah yang datar, mengucapkan semua yang harus diucapkan, lalu pergi bersama Alimuddin. Aku tidak tahu harus bilang apa waktu itu. Rianti dibawa ke sebuah rumah besar milik Alimuddin yang memang sudah disiapkan untuknya. Rumah itu ada di kota yang tidak terlalu jauh dari kampusku. 3 lantai, halamannya luas, tapi penghuninya hanya Rianti dan seorang pembantu yang biasa dipanggil Simbo. Alimuddin sendiri tidak tinggal di sana. Dia punya rumah utama tempat istri-istrinya yang lain. Rianti menelponku beberapa hari setelah pindah. Suaranya tenang, tapi aku bisa dengar ada yang tidak beres. "Rian, kamu mau tinggal di sini sama aku tidak? Rumahnya dekat kampusmu. Aku tidak enak cuma sama Simbo terus." Aku langsung iya. Seminggu kemudian aku pindah ke sana. Rumahnya memang besar, terlalu besar untuk 2 orang dan seorang pembantu. Beberapa hari pertama aku habiskan untuk membereskan kamar dan menyesuaikan diri. Simbo orangnya pendiam, bekerja dengan rapi, tidak banyak bicara kalau tidak ditanya. Di sanalah aku pertama kali bertemu Santi. Santi adalah anak Alimuddin dari istri pertamanya. Usianya sebaya denganku, dan ternyata kami satu kampus. Dia mulai sering datang ke rumah itu sejak tahu ada kakak ibu tirinya yang tinggal di sana. Orangnya tidak sombong sama sekali, padahal bapaknya terkenal di mana-mana. Dia selalu bilang salam waktu masuk dan selalu pamit waktu mau pulang. Aku mulai nyaman dengan rutinitas itu. Kuliah, pulang, makan malam bertiga bersama Rianti dan kadang Santi, lalu istirahat. Tapi ada satu hal yang aku sendiri tidak bisa jelaskan sejak hari pertama tinggal di rumah itu. Setiap malam ada perasaan tidak nyaman yang datang begitu saja, bukan karena sesuatu yang aku lihat atau dengar. Hanya perasaan seperti ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Tapi aku tidak tahu dari mana perasaan itu asalnya. Perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Hari demi hari aku di rumah itu, perasaan itu tetap ada. Tapi karena tidak ada kejadian yang nyata yang bisa aku tunjuk, aku paksa diri untuk mengabaikannya. Minggu-minggu pertama berjalan biasa. Aku berangkat kuliah pagi, pulang sore, makan malam bersama Rianti. Kadang Santi ikut mampir sebelum pulang ke rumahnya. Simbo selalu sudah masak sebelum aku pulang. Semuanya teratur dan tenang. Alimuddin sesekali datang ke rumah itu. Tidak pernah lama, paling hanya duduk sebentar, bicara singkat dengan Rianti lalu pergi lagi. Aku tidak pernah diajak bicara.
dan aku tidak pernah berusaha memulai percakapan dengannya. Lalu malam itu datang. Aku baru selesai mandi dan berniat langsung tidur karena besok pagi ada kelas pertama. Ketika aku keluar dari kamar mandi, aku melihat Simbo sedang berjalan pelan menuju tangga yang menuju lantai 3. Di tangannya ada nampan. Di atas nampan itu ada kelapa muda yang sudah dikupas, bagian atasnya. Beberapa batang dupa yang sudah mulai mengepul asapnya, sebungkus rokok yang belum dibuka, dan bunga-bungaan yang disusun tidak rapi. Aku langsung berhenti. Aku panggil Simbo pelan. "Mbok, itu bawa apa ke atas?" Simbo berhenti, dia balik badan dan melihatku sebentar dengan ekspresi yang tidak bisa aku baca. "Saya cuma disuruh Tuan, Den. Saya sendiri tidak tahu ini untuk apa." Aku mau tanya lebih lanjut, tapi Simbo sudah balik badan dan melanjutkan langkahnya naik ke lantai 3. Aku berdiri di sana beberapa detik, lalu masuk ke kamar. Tidurku malam itu tidak nyenyak. Aku bolak-balik tidak jelas, dan jam di HP sudah menunjukkan pukul 11:30 malam ketika aku akhirnya menyerah untuk mencoba tidur. Lalu dari atas, dari arah lantai 3, terdengar suara. Awalnya seperti suara orang berbisik. Banyak orang, bukan 1-2, tapi seperti belasan orang berbicara bersamaan dengan volume yang tertahan. Aku duduk di tempat tidur mendengarkan. Suara itu nyata, bukan dari luar rumah, bukan dari televisi yang lupa dimatikan. Suaranya dari atas tepat di lantai 3. Aku turun dari tempat tidur. Aku buka pintu kamar pelan-pelan dan berdiri di depan tangga. Mendongak ke atas, lampu lantai 3 mati. Tapi ada cahaya remang dari luar yang masuk lewat jendela, cukup untuk membuat aku bisa melihat sesuatu bergerak di sana. Bayangan banyak, bergerak ke sana kemari seperti orang yang sedang berdiri berkelompok. Ukurannya macam-macam tapi semuanya jelas bergerak. Dan di antara semua bayangan itu ada satu yang berbeda. Sosok itu berdiri diam di pojok ruangan, tingginya hampir menyentuh langit-langit lantai 3. Tubuhnya tegak dan besar, jauh lebih besar dari bayangan-bayangan lainnya. Dan di atas kepalanya ada 2 tanduk yang mencuat ke atas, bentuknya jelas, bukan bayangan yang bisa disalahartikan sebagai sudut lemari atau atap miring. Itu tanduk, 2 buah, panjang dan melengkung sedikit ke depan. Aku tidak bisa bergerak selama beberapa detik. Lalu kakiku bergerak sendiri. Aku lari masuk ke kamar, kunci pintu, langsung naik selimut, dan baca doa apa saja yang kuhafal. Al-Fatihah, ayat kursi aku baca berkali-kali sampai suaraku sendiri tidak terdengar jelas karena gemetar. Suara dari lantai 3 berhenti sekitar pukul 2 dini hari. Keesokan paginya aku cerita ke Rianti waktu sarapan. Kakakku mendengarkan tapi ekspresinya datar. "Kamu terlalu capek, Rian. Kuliah terus, mikir tugas. Wajar kalau otak kamu jadi aneh malam-malam." Aku tidak menjawab, tidak ada gunanya berdebat. Tapi aku tahu apa yang aku lihat semalam, dan itu bukan hasil pikiran yang terlalu lelah. Beberapa hari setelah malam itu, aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Kuliah, pulang, makan, tidur, tapi setiap kali aku melewati tangga menuju lantai 3, kakiku otomatis melambat. Aku tidak pernah naik ke sana setelah malam itu. Kamis sore Alimuddin datang ke rumah lebih lama dari biasanya. Dia duduk di ruang tamu, bicara sebentar dengan Rianti lalu memanggilku. "Rian, kamu bisa tolong antarkan berkas ini ke pabrik malam ini? Pabrik gulaku. Berkasnya harus sampai malam ini juga. Ada keperluan besok pagi." Alimuddin menyerahkan map tebal berisi dokumen. Dia bilang rutenya lurus saja, ikuti jalan besar. Nanti ada papan penunjuk ke arah pabrik. Jaraknya sekitar 20 menit dari rumah. Aku tidak bisa menolak, aku ambil map itu dan pamit. Aku berangkat sekitar pukul 8 malam dengan motor. Awal perjalanan masih ada lampu jalan dan beberapa kendaraan yang lalu lalang. Tapi semakin jauh jalan semakin sepi, lampu jalan makin jarang dan kanan kiri jalan batang-batang tebu mulai mengapit rapat. Tingginya 2 meter lebih berdiri rapat seperti dinding hidup yang memotong pandangan ke segala arah. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada orang. Hanya jalan aspal sempit, motorku dan bunyi angin yang mengerahkan daun-daun tebu di kanan kiri. Aku terus jalan sambil sesekali baca sholawat dalam hati. Bukan karena takut. Waktu itu aku masih berusaha meyakinkan diri bahwa tidak ada alasan untuk takut. Lalu mesin motorku mati. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tidak ada suara aneh dari mesin, tidak ada getaran yang berbeda, tiba-tiba saja mati. Aku coba starter berkali-kali tidak hidup.
Aku periksa bensin, masih ada. Aku coba lagi, tetap tidak hidup. Aku putuskan untuk mendorong motor sambil terus jalan ke depan. Sholawat yang tadinya hanya di dalam hati, sekarang aku baca pelan-pelan dengan bibir. Baru beberapa langkah aku mendorong, dari dalam kebun tebu di sisi kanan jalan terdengar suara. Bukan suara angin, bukan suara binatang kecil. Ini suara langkah, berat. Setiap kali sesuatu itu melangkah, tanah di bawah kakiku terasa sedikit bergetar. Langkahnya cepat dan makin lama makin dekat ke arah jalan. Aku berhenti mendorong motor. Batang-batang tebu di sisi kanan mulai bergerak, terdorong dari dalam, lalu makhluk itu keluar. Sapi putih, berbadan sangat besar, jauh lebih besar dari sapi biasa yang pernah kulihat. Kulitnya putih bersih, keempat kakinya sempurna, ototnya terlihat kencang saat dia bergerak, tapi di atas lehernya tidak ada apa-apa. Tidak ada kepala. Lehernya berhenti begitu saja di bagian atas, buntu, tidak ada luka, tidak ada darah, hanya daging dan kulit yang menutup rapat di ujung leher itu, seolah memang tidak pernah ada kepala di sana sejak awal. Sapi itu berlari melintas tepat di depanku, langkahnya kencang dan teratur, seperti sapi sehat yang sedang berlari di padang terbuka. Suara derap kakinya di aspal keras dan jelas. Dia melintas dari kanan ke kiri jalan, masuk ke kebun tebu di sisi kiri dan hilang. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang aku tahu, ketika aku membuka mata, aku sudah berada di dalam sebuah ruangan. Langit-langit tinggi, dinding tembok tebal, dan bau khas udara pabrik. Sudah terang, sudah pagi. Aku terbaring di atas kursi panjang di sudut ruang kantor pabrik. Seorang pekerja pabrik yang melihatku bangun langsung mendekat. Katanya aku ditemukan tadi subuh di depan pintu gerbang pabrik. Sudah dalam keadaan tidak sadar, motorku ada di sana juga, sudah diparkir rapi. Tidak ada yang tahu siapa yang mengantarku ke sana. Berkasnya masih ada di dalam tasku, tidak ada yang hilang. Aku duduk diam cukup lama sebelum akhirnya bisa berdiri. Malamnya setelah aku pulang ke rumah, Rianti menerima telepon dari keluarga Alimuddin. Salah satu anak Alimuddin dari istri keduanya meninggal dunia. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Kata yang menelpon, anak itu tidur malam sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak bangun lagi di pagi harinya. Aku duduk di kamar malam itu dan mulai mengingat satu persatu sesajen yang dibawa Simbok, bayangan dan sosok bertanduk di lantai 3, sapi tanpa kepala di tengah jalan, dan sekarang seorang anak yang meninggal tanpa sebab. Semua ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Aku bisa merasakannya meskipun waktu itu aku belum bisa membuktikannya. Tapi satu hal yang aku yakini malam itu, ini bukan rangkaian kebetulan. Sejak malam kematian anak Alimuddin itu, Santi jadi lebih sering datang ke rumah. Bukan untuk hal yang menyenangkan, tapi karena kabar duka itu juga menyentuh keluarganya langsung. Anak yang meninggal itu adalah adik tirinya. Aku dan Santi sering duduk di teras belakang rumah sambil menunggu Rianti selesai istirahat siang. Dari obrolan-obrolan kecil itu, lama-lama kami semakin dekat. Sampai akhirnya tanpa ada momen yang terlalu dramatis, kami berpacaran. Kami tidak umumkan ke siapapun, situasinya terlalu rumit untuk dijelaskan ke orang luar. Suatu sore kami duduk berdua di teras itu. Santi kelihatan lebih pendiam dari biasanya. Aku tidak langsung tanya, hanya menemaninya duduk sampai dia sendiri yang mulai bicara. Rian, aku mau cerita sesuatu tapi kamu jangan kaget dulu. Aku mengangguk. Aku punya 5 kakak. Semuanya sudah meninggal, satu persatu sejak aku masih kecil. Yang paling tua meninggal waktu aku belum masuk sekolah dasar. Yang terakhir waktu aku kelas 2 SMP. Tidak ada satupun yang meninggal karena sakit yang bisa dijelaskan oleh dokter. Mereka sehat, lalu tiba-tiba pergi. Aku diam mendengarkan. Dan aku sering mimpi, Rian. Mimpinya selalu sama persis. Ada makhluk besar yang menerkamku dari atas. Tubuhnya besar, beratnya menghimpit. Tapi wajahnya aku tidak pernah bisa lihat jelas karena aku selalu terbangun sebelum sempat melihat. Mimpi itu datang sejak aku SMP dan sampai sekarang masih sering muncul. Aku mulai menghubungkan cerita Santi dengan semua yang sudah aku alami sendiri. Tapi aku belum bicara apa-apa, aku biarkan dia selesai dulu. Dan satu hal lagi, kata Santi, suaranya turun sedikit. Setiap tahun waktu bulan Suro, bapakku selalu menyembelih 3 ekor sapi putih. Satu dibagikan ke warga kampung, satu dimasak untuk keluarga, dan satu lagi dibuang ke sungai. Ritual itu sudah berjalan sejak sebelum aku lahir, dan setiap kali jumlah sapinya kurang dari 3, pasti ada anggota keluarga yang meninggal di tahun itu. Sudah terjadi lebih dari sekali.
Aku tidak bisa berpura-pura biasa mendengar itu. Malam itu aku ceritakan ke Santi semua yang sudah aku alami. Sesajen di lantai 3, bayangan dan sosok bertanduk. Sapi tanpa kepala di kebun tebu. Santi mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya pucat waktu aku selesai bicara. Kami sepakat untuk pergi menemui seorang kuncen yang tinggal di Jawa. Seseorang yang memang dikenal mengerti urusan seperti ini. Perjalanannya jauh, tapi kami tidak punya pilihan yang lebih masuk akal dari itu. Kami berangkat 2 hari kemudian, pamit ke Rianti dengan alasan ada keperluan kampus. Bapak kuncen itu tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Orangnya sudah tua, rambutnya putih semua, tapi cara bicaranya jelas dan tidak bertele-tele. Aku menceritakan semuanya dari awal. Dia mendengarkan dengan serius, tidak ada satupun detail yang dia remehkan. Setelah aku selesai, dia diam sebentar lalu bicara. Bapakmu itu. Dia menatap Santi. Terikat perjanjian dengan genderuwo. Sudah lama. Syaratnya 3 sapi putih setiap tahun di bulan Suro. 1 untuk warga sebagai saksi, 1 untuk keluarga sebagai tanda ikatan, 1 untuk dibuang ke air sebagai bagian dari penyerahan. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, genderuwo mengambil nyawa dari lingkaran keluarga sebagai pengganti. Santi langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya merah. Jadi kakak-kakakku yang meninggal itu... Suara Santi pecah. Bapak kuncen mengangguk pelan, tidak menambahkan apa-apa. Tidak perlu. Santi menangis, bukan sesegukan pelan, tapi benar-benar menangis dengan keras. Aku pegang tangannya tapi tidak tahu harus bilang apa. Tidak ada kata yang cukup untuk situasi seperti itu. Bapak kuncen menunggu sampai Santi sedikit tenang, lalu melanjutkan. Dia memberiku sebuah cincin giok berwarna putih, ukurannya pas di jari tengahku. Dia bilang ini bukan jimat, bukan untuk disembah. Hanya sebagai pengingat agar aku tidak mudah panik kalau menghadapi sesuatu yang menakutkan. Lalu dia menyarankan agar aku menempelkan stiker ayat kursi di setiap pintu kamar di rumah itu. Dan dia berpesan langsung ke Santi agar tidak lalai mengingat Allah dalam keadaan apapun. Kami pamit sore harinya dan langsung pulang. Di perjalanan Santi tidak banyak bicara, aku juga tidak memaksanya. Tapi satu hal yang aku tahu, kami berdua pulang dengan kepala yang sudah lebih jernih dari sebelumnya. Kami tahu apa permasalahannya dan kami tahu apa yang harus dilakukan begitu sampai di rumah. Sampai di rumah aku tidak menunda. Malam itu juga aku mulai menempel stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Aku mulai dari kamar Rianti karena itu yang paling penting. Lalu kamarku sendiri, lalu pintu kamar tamu dan pintu ruang tengah di lantai 2. Rianti melihat apa yang aku lakukan tapi tidak banyak komentar. Dia hanya bilang, terserah kamu. Aku anggap itu sebagai izin. Setelah semua pintu selesai, aku masuk kamar dan berbaring. Tubuhku lelah setelah perjalanan jauh ke Jawa dan pulang di hari yang sama. Tapi malam itu tidak membiarkan aku istirahat dengan tenang. Sekitar pukul 10:30 malam, aku mulai merasa udara di dalam kamar berubah. Bukan dingin, justru sebaliknya, panas. Bukan panas seperti kipas angin mati, tapi panas yang terasa menekan dari segala arah. Aku buka jendela kamar, tapi udara dari luar juga tidak membantu. Aku duduk di tepi tempat tidur, menunggu. Lalu dari lantai 3 terdengar suara raungan, keras, bukan seperti suara manusia, bukan juga seperti suara hewan yang pernah aku dengar sebelumnya. Panjang, dalam, dan bergetar. Lalu setelah raungan itu berhenti, terdengar dentuman langkah kaki yang sangat berat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap kali kakinya menghentak, getarannya terasa sampai ke lantai bawah tempat aku berdiri. Aku berdiri di tengah kamar berusaha tidak panik. Dan disitulah aku sadar, ada 1 pintu yang belum aku tempel. Kamar Simbo. Aku lupa. Aku keluar dari kamar dan berlari ke ujung koridor lantai 2, tempat kamar Simbo berada. Pintu kamarnya tertutup, aku ketuk 2 kali, tidak ada jawaban. Aku ketuk lagi lebih keras, tetap tidak ada suara dari dalam. Aku putar pegangannya dan pintu terbuka. Simbo tergeletak di lantai dekat tempat tidurnya, pingsan. Aku berlutut di sampingnya memanggil namanya, menepuk pipinya pelan, tidak ada respon. Aku ambil botol minum dari meja kecil di sudut kamar, tetesi sedikit air ke kelopak matanya sambil terus membaca ayat-ayat yang aku hafal. Al-Fatihah dulu, lalu ayat kursi. Tanganku gemetar, tapi aku tidak berhenti membaca. Beberapa detik kemudian Simbo mulai bergerak, kelopak matanya bergetar, lalu terbuka perlahan. Aku hampir lega,
Tapi belum sempat aku bicara apa-apa, Simbok langsung menjerit keras sekali. Matanya menatap sesuatu yang ada tepat di belakangku. Aku berbalik badan. Makhluk itu berdiri di depan pintu kamar yang tadi aku masuki. Tingginya lebih dari 2 meter, hampir menyentuh kusen pintu bagian atas. Tubuhnya berbentuk seperti manusia, tapi ukurannya jauh lebih besar dan masanya terlihat sangat berat. Kulitnya gelap, permukaannya kasar seperti kulit yang tidak rata, bahunya lebar, dadanya bidang, dan setiap ototnya terlihat kencang seperti otot hewan besar yang siap bergerak. Wajahnya menyerupai serigala, moncongnya sedikit menonjol ke depan dan dari mulutnya mencuat 2 taring panjang yang runcing. Ukuran taringnya sebesar ibu jari orang dewasa. Di atas kepala ada 2 tanduk yang tumbuh ke atas dan sedikit melengkung ke depan, masing-masing sepanjang sekitar 20 cm. Matanya merah, bukan merah samar, tapi merah menyala seperti bara yang masih hidup, dan matanya itu menatap langsung ke arahku, penuh amarah yang nyata dan terarah. Kakiku tidak bisa bergerak. Aku berdiri diam di sana antara Simbok yang tergeletak di belakangku dan makhluk itu yang berdiri 2 meter di depanku. Dalam kepala aku hanya punya satu pilihan. Aku buka mulut dan mulai membaca. Al-Fatihah. Suaraku gemetar di kalimat pertama, tapi aku paksa terus. Selesai, langsung ayat kursi. Tanganku dingin. Lututku terasa mau turun, tapi aku tidak berhenti. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Makhluk itu tidak bergerak selama aku membaca. Dia hanya berdiri di sana menatapku, tapi saat aku sampai di akhir An-Nas, sesuatu terjadi. Tubuhnya seperti kabut yang tersapu angin. Dalam waktu kurang dari 2 detik dia lenyap. Tidak ada suara, tidak ada sisa. Pintu kamar di belakang tempatnya berdiri tadi terlihat jelas dan tidak ada apa-apa di sana. Aku langsung duduk di lantai, lutut benar-benar tidak kuat menopang tubuhku lagi. Keesokan paginya Simbok datang ke dapur dengan mata yang masih sembab. Dia menemukan aku yang sedang duduk minum teh, lalu langsung bicara dengan suara yang hampir berbisik. "Dan Rian, saya minta izin pulang kampung. Saya tidak kuat tinggal di sini lagi." Aku tidak bertanya apa-apa. Aku ambil amplop dari laci meja dapur. Aku hitung sisa gajinya dan aku berikan semuanya. "Iya Mbok, pulang saja, hati-hati di jalan." Simbok pergi siang itu juga dengan membawa 1 tas besar. Rumah yang sudah besar itu sekarang terasa jauh lebih sepi. Hanya aku dan Rianti, dan aku tahu meskipun malam tadi makhluk itu pergi, urusannya belum selesai sampai di situ. Simbok belum lama pergi ketika aku mendengar suara mobil masuk ke halaman rumah. Aku melongok dari jendela lantai 2, mobil hitam milik Alimuddin. Dia turun sendiri, tanpa ajudan, dengan wajah yang sudah tegang sejak dia keluar dari pintu mobil. Aku turun ke lantai 1. Rianti sudah lebih dulu berdiri di ruang tamu dengan ekspresi yang tidak bisa aku baca. Alimuddin masuk tanpa mengetuk. Dia langsung berjalan ke arah pintu kamar Rianti, melihat stiker ayat kursi yang menempel di sana dan merebutnya dengan kasar sampai stikernya sobek sebagian. Dia lanjut ke pintu kamar lain, satu persatu mencabut semuanya, tidak ada yang dia lewatkan. Aku berdiri di ujung ruangan diam. Setelah pintu terakhir selesai, Alimuddin berbalik dan menatapku. Dia berjalan mendekat dan sebelum aku sempat bicara, tangannya sudah mendarat di pinggangku keras. "Kamu pikir rumah ini milik kamu? Berani-beraninya kamu tempel sampah-sampah itu di pintu rumah saya." Aku tidak membalas, bukan karena takut padanya, tapi karena aku tahu amarah seperti ini tidak datang murni dari dirinya sendiri. Makhluk yang perjanjiannya aku ganggu semalam adalah yang mendorongnya untuk datang dan bereaksi seperti ini. Melawan Alimuddin tidak akan menyelesaikan apapun. Alimuddin lanjut mencaci maki dengan suara keras. Rianti menyela, membela aku, dan mereka berdua mulai bertengkar. Aku ambil tas di kamar, isi dengan pakaian secukupnya, dan turun kembali ke ruang tamu. Aku pegang tangan Rianti di sela pertengkaran itu. "Kak, dengarkan aku dulu sebentar." Rianti berhenti bicara dan menatapku. "Jangan tinggalkan sholat. Zikir terus. Apapun yang terjadi di rumah ini, pegang itu kuat-kuat." Rianti menangis. Alimuddin menyuruhku keluar dengan suara yang semakin keras. Aku lepas tangan Rianti, ambil tas dan pergi. Aku kembali ke rumah orang tua. Ibu langsung tanya kenapa aku pulang tiba-tiba, tapi aku bilang hanya kangen rumah. Aku tidak sanggup menjelaskan semuanya malam itu. 4 hari kemudian Rianti pulang. Dia datang dengan kondisi yang membuat ibuku langsung menangis begitu membuka pintu. Perut Rianti sudah sangat besar karena kehamilannya yang sudah tua, tapi wajahnya pucat.
Kelopak matanya berwarna kecoklatan seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Dan di lengannya, di tulang pipinya ada memar, lebih dari satu. Bentuknya jelas, bekas pukulan. Kami bawa Rianti ke dokter hari itu juga. Dokter memeriksa dengan serius tapi hasilnya membingungkan. Kondisi fisik Rianti memburuk dengan cepat tanpa ada penyebab yang bisa dijelaskan secara medis. Kehamilannya berisiko tinggi. Dokter menyarankan rawat inap tapi Rianti menolak. Dia ingin di rumah. 3 hari Rianti di rumah kondisinya tidak membaik. Badannya semakin lemah. Dia hampir tidak bisa duduk tegak tanpa dibantu. Aku duduk di sampingnya setiap malam, mengajaknya bicara pelan-pelan memastikan dia tidak tertidur terlalu dalam sendirian. Aku memutuskan untuk menjemput Bapak Kuncen dari Jawa. Aku tidak tahu cara lain yang lebih masuk akal untuk dilakukan. Aku berangkat pagi-pagi. Perjalanan ke sana memakan waktu hampir setengah hari. Bapak Kuncen mau ikut tanpa banyak tanya. Kami langsung kembali siang harinya. Di perjalanan pulang saat kami masih sekitar 1 jam dari rumah, HP-ku bergetar. Ibu menelpon. Aku angkat. Dan dari suara ibu di ujung telepon, aku langsung tahu sebelum dia selesai bicara. Rianti meninggal dunia. Malam itu, di kamarnya sendiri, dengan perut yang masih besar. Bersamaan dengan kepergiannya, 2 anak Alimuddin dari istri ketiganya juga meninggal di malam yang sama. Aku tidak ingat kapan tepatnya aku minta sopir ojek yang mengantarku berhenti. Yang aku ingat aku duduk di pinggir jalan dengan HP masih di tangan dan kakiku tidak mau diajak berdiri. Bapak Kuncen duduk di sampingku. Dia tidak berkata banyak, hanya menepuk bahuku pelan lalu berkata, "Ini bagian dari konsekuensi perjanjian yang dibuat Alimuddin. Kematian seperti ini tidak bisa dicegah dari luar kalau perjanjiannya belum putus." Aku tidak menjawab. Kami tiba di depan rumah orang tuaku menjelang malam. Suara tangisan dari dalam rumah terdengar sebelum aku masuk. Aku berdiri di depan pintu cukup lama dengan Bapak Kuncen di sampingku. Di dalam rumah ada banyak hal yang harus dihadapi. Dan aku tahu setelah semua ini masih ada 1 langkah lagi yang harus diselesaikan. Malam itu aku tidak langsung masuk ke dalam rumah. Aku berdiri di depan pintu cukup lama, mendengar suara tangisan dari dalam dan menarik nafas panjang beberapa kali sebelum akhirnya melangkah masuk bersama Bapak Kuncen. Rumah penuh orang, tetangga, saudara jauh, beberapa teman ibu. Rianti sudah dibaringkan di ruang tengah, sudah diurus dengan layak oleh ibu dan beberapa tetangga perempuan. Aku duduk di sudut ruangan, melihat wajah kakakku untuk terakhir kalinya. Wajahnya terlihat tenang, lebih tenang dari wajahnya selama berbulan-bulan terakhir saat dia masih hidup. Bapak Kuncen tidak tinggal lama di rumah kami. Setelah takziah sebentar, beliau meminta aku mengantar ke suatu tempat. Kami pergi menemui istri-istri Alimuddin yang masih hidup, termasuk ibu kandung Santi. Mereka berkumpul di rumah istri pertama malam itu karena kabar kematian 2 anak dari istri ketiga juga sudah menyebar ke seluruh keluarga besar Alimuddin. Bapak Kuncen duduk di hadapan mereka dan bicara langsung tanpa basa-basi panjang. "Saya tidak datang untuk menakut-nakuti. Saya datang karena masih ada nyawa yang bisa diselamatkan di sini. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah kembali kepada Allah sepenuhnya. Tidak ada cara lain, tidak ada ritual, tidak ada penangkal, tidak ada jalan pintas, hanya itu." Ruangan hening. Beberapa istri Alimuddin menunduk. Ibu Santi yang duduk paling dekat dengan Santi mengangguk pelan, lalu mulai menangis tanpa suara. "Kami mau. Kami sudah lelah kehilangan," kata Ibu Santi akhirnya, suaranya pelan tapi jelas. Istri-istri yang lain tidak membantah, mereka semua mengangguk. Sejak malam itu keluarga Alimuddin yang masih hidup mulai berubah. Ibu Santi yang tadinya jarang sholat mulai mengerjakan semua waktu sholatnya tanpa bolong. Santi sendiri semakin rajin, bahkan mulai mengajak adik-adiknya yang masih kecil untuk ikut sholat berjamaah di rumah. Aku melihat sendiri perubahan itu setiap kali berkunjung. Tapi perubahan itu ada harganya bagi Alimuddin. Dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah istri dan anak-anaknya berhenti mendukung perjanjian itu secara tidak langsung, bisnis Alimuddin mulai bermasalah. Pabrik gulanya kena masalah perizinan yang berlarut-larut. Beberapa aset tanahnya tersengketa tiba-tiba. Rekening bisnisnya dibekukan karena laporan pajak yang tidak beres. Semuanya datang hampir bersamaan. Alimuddin terlihat semakin kurus setiap kali ada yang melihatnya. Wajahnya berubah. Orang-orang yang dekat dengannya bilang dia sering bicara sendiri dan tidak mau makan. 3 bulan setelah kematian Rianti, Alimuddin meninggal. Mobilnya menabrak truk di jalan tol pada dini hari.
Tidak ada penumpang lain di mobilnya. Tidak ada saksi yang bisa menjelaskan kenapa mobilnya bisa melaju ke jalur berlawanan di jalan yang seperti itu. Aku tidak merasa senang mendengar kabar itu, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura terkejut. Alimuddin membuat pilihan itu sendiri bertahun-tahun sebelum aku bahkan mengenal keluarganya, dan setiap pilihan punya ujungnya masing-masing. Setelah kepergian Alimuddin, tidak ada lagi kejadian yang tidak wajar di keluarga itu. Tidak ada lagi mimpi buruk yang dikeluhkan Santi, tidak ada lagi kematian yang datang tanpa sebab. Rumah besar yang dulu Alimuddin siapkan untuk Rianti akhirnya dijual oleh keluarga untuk melunasi utang-utang bisnis yang tersisa. Aku dan Santi melanjutkan kuliah. Kami tidak pernah berhenti, meskipun semester itu berjalan berat sekali. Aku lulus 2 semester setelahnya dan langsung diterima di sebuah firma arsitektur di kota. Santi lulus tidak lama setelah itu dan mulai bekerja sebagai bidan di klinik dekat rumahnya. Kami menikah setahun kemudian. Acaranya sederhana, hanya keluarga inti dan beberapa teman dekat. Tidak ada kemewahan, tidak ada dekorasi berlebihan, tapi tidak ada satupun tamu yang pulang dengan wajah sedih. Di hari pernikahan itu, Ibu Santi menemuiku sebelum acara dimulai. Dia pegang tanganku dan berkata, "Rian, hidup sederhana tapi tenang. Itu jauh lebih berharga dari hidup mewah tapi harus terus kehilangan. Jaga Santi baik-baik." Kalimat itu aku simpan sampai sekarang. Aku menulis cerita ini bukan untuk membuat siapapun takut, tapi ada 2 hal yang ingin aku titipkan. Pertama, jangan pernah mengejar harta dengan cara yang menukar nyawa orang-orang yang kamu cintai. Tidak ada kekayaan di dunia ini yang sebanding dengan 1 nyawa manusia, apalagi nyawa orang yang selama ini selalu ada untukmu. Kedua, jangan pernah paksa anak menikah hanya karena kamu silau melihat harta orang lain. Rianti tidak pernah meminta satu pun dari semua yang dia terima. Dia hanya ingin hidup dengan caranya sendiri dan dia tidak pernah sempat mendapatkan itu. Semoga cerita ini ada gunanya.